Penulis menyebutkan walladzina takhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Dan orang-orang yang menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala sebagai penolong mengatakan kami tidak menyembah mereka kecuali untuk mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala sedekat-dekatnya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala menyatakan bahwa kebiasaan kaum jahiliyah yang tentunya kita wajib menyelisihinya adalah mensyirikkan Allah dengan cara mereka menjadikan antara diri mereka dengan Allah orang-orang saleh. Dan orang-orang jahiliyah melakukan itu disebabkan karena mereka menganggap Allah Subhanahu wa taala menyukai akan hal itu. Adapun kita orang muslim, kita beribadah kepada Allah langsung, tidak memerlukan perantara. Maka mereka menganggap bahwa Allah menyukai hal itu. Dan ini adalah anggapan yang sangat menyimpang. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Mohon izin untuk memberikan tanggapan terhadap pernyataan Ustadz Zainal Abidin Ahmad Zainal Abidin. Di dalam pernyataan beliau ada hal yang masih mujmal, ada hal yang masih global dan memiliki multi tafsir. Bila penafsiran beliau itu benar, bahwa yang dilarang dan yang disyirikan oleh Muhammad bin Abdul Wahhab itu beribadah dan menyembah pelantara sebagaimana apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin Quraisy pada masa Nabi, maka pernyataan ini benar dan sesuai dengan teks ayat, sesuai dengan tafsir ulama, bahwa titik tekan inti dari penyimpangan orang-orang kafir Quraisy adalah mereka menyembah Lata, Uzza, Manat dan Hubal dengan klaim supaya apa yang mereka sembah itu menjadi pelantara mendekatkan diri kepada Allah. Itu klaim mereka dengan cara menyembah. Ada i'tiqad rububiyah, ada i'tiqad uluhiyah di dalam hati-hati orang-orang kafir, sehingga itu yang menjadikan kekafiran dan kesyirikan. Namun nyatanya Muhammad bin Abdul Wahhab mengkonsep ayat 3 surah Az-Zumar ini dalam rangka mensyirikan dan mengkafirkan orang yang bertawasul kepada orang-orang soleh tanpa menyembahnya, tanpa ada keyakinan di hati orang-orang muslimin saat ini. Orang-orang yang bertawasul dari kaum muslimin tidak ada keyakinan dalam hatinya bahwa orang-orang soleh ini yang memiliki kemampuan, orang-orang soleh ini disembah, orang-orang soleh ini berupa Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Namun anehnya Muhammad bin Abdul Wahhab dan pengikutnya menyamakan sesuatu yang beda. Yang satu meyakini bahwa Lata, Uzza, Manat Tuhan yang dianggap sebagai pelantara, sedangkan kaum muslimin menganggap bahwa orang-orang soleh itu hanyalah pelantara atau tawasul tanpa meyakini dia sebagai Tuhan, tanpa beribadah kepada mereka. Dan dua hal ini sangat berbeda bagi orang-orang yang berakal dan mau berpikir sedikit. Tetapi bagi orang-orang awam yang terkena subhat Wahabi menyamakan dua hal ini, sehingga mereka mudah mengkafirkan, mensyirikan orang-orang yang bertawasul tanpa mengetahui apa sih yang disyirikan, apa sih makna tawasul yang dilakukan oleh kaum muslimin. Mengkafirkan banyak umat Islam dari mulai penduduk Najd, Huraimila, Ahsa, Mekah, Madinah, Oman, Kuwait, Yaman, beberapa daerah Syam, dan bahkan kekhilafahan Turki Utsmani yang nyata-nyata mereka umat Islam. Tetapi Muhammad bin Abdul Wahhab dan pengikutnya berani mengkafirkan orang-orang muslim ini dengan dalih apa? Dengan dalih bahwa mereka sudah murtad, mereka sudah syirik, mereka sudah kafir karena bertawasul kepada orang-orang soleh yang sudah wafat. Padahal jelas apa yang dilakukan kaum muslimin merupakan amalan-amalan ahli sunnah wal jamaah, baik yang dilakukan oleh sahabat, tabi'in, atba tabi'in, dan 4 mazhab. Namun disebabkan konsep yang salah dan pemahaman yang jauh dari ulama menjadikan pertumpahan darah dan perampasan harta kaum muslimin, mereka kaum Wahabi menjarah atas nama jihad, atas nama ghanimah. Kebejadan Muhammad bin Abdul Wahhab ini
ditentang oleh banyak ulama, mulai ulama Syafi'iyah, Hanafiyah, Malikiyah, bahkan ulama yang semadhab dengan Muhammad bin Abdul Wahhab itu sendiri itu membantah dan mengkritik dan mengirim atau menulis berbagai kitab atau buku untuk membantah klaim Wahabi yang sesat ini dari madhab Hanabilah. Begitu banyak nasihat, kritikan dan buku yang disampaikan namun diabaikan, ya, disebabkan merasa paling benar, merasa paling sunnah, merasa paling Islam, dan yang lain jahil dan kafir. Padahal apa yang dipahami oleh Muhammad bin Abdul Wahhab itu menyalahi pemahaman para ulama, baik sahabat, baik tabi'in, baik imam mazhab, bahkan bertentangan dengan apa yang diikuti oleh Imam Ibnu Taimiyah. Walaupun kita tahu bahwa Imam Ibnu Taimiyah salah satu ulama yang gencar untuk mengharamkan tawasul, tetapi pengharaman beliau tidak taraf sampai mensyirik akbarkan, mengkafirkan, memurtadkan orang-orang yang melakukan tawasul. Banyak kisah-kisah, ya, perdebatan antara Ibnu Taimiyah dengan ulama Syafi'iyah, Malikiyah yang melakukan tawasul, tetapi tidak ada satu kata pun yang terucap dari Ibnu Taimiyah yang mengkafirkan orang yang bertawasul. Walaupun ada redaksi syirik di situ, tetapi bukan syirik akbar, hanya syirik asghar saja. Sebagaimana penjelasan ulama besar dari kalangan Hanabilah yang diakui keilmuannya memberikan teguran tegas kepada Imam Wahabi itu, yaitu abangnya sendiri Syekh Sulaiman bin Abdul Wahhab dalam buku beliau Fathul Khitab halaman 31, yang menegaskan perkataan Ibnu Taimiyah dengan pemahaman yang benar, bukan seperti apa yang dipahami oleh Wahabi hari ini. Fa in kultum fahimna zalika minal kitabi wa sunnah. Kalian itu mengklaim bahwa apa yang dipahami itu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Qulna la ibrota bimafhumikum, maka tidak dianggap apa yang dipahami oleh kalian. Apa yang dipahami Muhammad bin Abdul Wahhab itu tidak dianggap. Kenapa? Karena Muhammad bin Abdul Wahhab itu bukan ulama, ya. Jangankan ulama, kalau ulama bukan level mujtahid, tidak boleh menafsirkan Al-Quran. Dan Muhammad bin Abdul Wahhab bukan ulama. Wala yajuzu lakum wala li muslimin al-akhda bimafhumikum, dan tidak layak, tidak boleh pengikutnya atau kita mengambil pandangan Muhammad bin Abdul Wahhab karena dia bukan ulama. Ini perkataan abangnya sendiri, Syekh Sulaiman bin Abdul Wahhab. Fa innal ummata mujtami'atun kama taqaddama ala annal istinbatun murtabatun ahlil ijtihad mutlaqun. Dan bahwasannya para ulama, bahkan umat ini sepakat yang namanya ijtihad itu hanya boleh dilakukan oleh imam, oleh ulama yang sudah level mujtahid mutlak. Wa ma hada law istama'at syurutul ijtihad fi rajulin lam yajib ala ahadin al-akhdha bi qawli dunal nadhir. Dan bila sudah terpenuhi syarat-syarat ijtihad, maka boleh kita mengambil perkataan Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi, dan Imam Maliki karena sudah terpenuhi syarat-syarat mujtahid. Wa in kultum akhadna dzalika min kalami ba'di ahli ilmi ka Ibnu Taimiyah wa Ibnu Qayyim li'annahum sammu dzalika syirkan. Atau kalian mengklaim bahwa kami tidak ijtihad tentang syirik akbarnya tawasul, istighosa. Kami mengambil perkataan Imam Ibnu Qayyim, Imam Ibnu Taimiyah. Apa kata Syekh Sulaiman bin Abdul Wahhab? Itu hanya anggapan ente aja. Ya, walaupun redaksinya ada syirik, tapi tidak dipahami seperti itu sebagaimana yang dipahami oleh ulama-ulama Hanabilah setelah Ibnu Taimiyah. Qulna hadza haq. Memang benar Ibnu Taimiyah mengatakan syirik, ya. Wa nawafiqukum ala taqlidi syaikhina ana hada syirkun, dan kita juga meyakini bahwa itu merupakan syirik sesuai dengan redaksi Ibnu Taimiyah. Walakinnahum lam yaqulu kama qultum inna hada syirkun akbar yukhriju minal Islam. Tetapi tidak dipahami oleh ulama-ulama Hanabilah setelah setelah Ibnu Taimiyah, ya. Dan dipahami oleh ulama-ulama, bahkan oleh ayahandanya sendiri, tidak dipahami bahwa itu merupakan syirik akbar yang mengeluarkan dari Islam, seperti apa yang dianggap oleh kalian wahai Muhammad bin Abdul Wahhab. Kemudian
wa tajri ala kulli baladin hada fima ahkafiha ahkamu ahli riddah. Kemudian kamu memberlakukan hal ini kepada setiap negeri, setiap kampung, setiap kota, setiap penduduk, dengan memunculkan, mengklaim bahwa mereka sudah murtad. Nauzubillahi min dzalik. Sehingga jelas ya, apa yang diklaim oleh ustadz-ustadz sunnah, apa yang diklaim oleh Muhammad bin Abdul Wahab, orang yang melakukan tawasul, istighosa, memintakan doa kepada orang yang sudah wafat, itu tidak menjadikan seorang itu murtad, kafir, syirik, tidak. Walaupun ada sebagian ulama yang mengatakan itu haram, ada yang mengatakan makruh, tetapi mayoritas ulama membolehkan, bahkan mensunnahkan, dan sudah jadi tradisi para ulama, para umat Islam, yang namanya tawassul. Itu merupakan sesuatu yang disahihkan, dibolehkan oleh ulama ahli sunnah wal jamaah.